Halo semuanya, namaku Felis dan kali ini aku bakalan jelasin ke kalian semua tentang salah satu aplikasi GPIO sebagai pengendali scanning keypad. Nah, maksud dari scanning keypad itu adalah salah satu metode, yaitu metode scanning yang digunakan untuk memasukkan inputan dari keypad yang akan dihasilkan pada LED 7 segment yang sudah disediakan. Nah, di sini aku punya alatnya yaitu Atmega. Ada 4 transistor, lalu ada 4 buah LED 7 segment dan ada keypad. Di sini port A-nya, semua port A nyambung di keypad, port C-nya nyambung di LED dan port B-nya nyambung di transistor. Di keluaran transistor aku juga udah hubungin ke masukannya LED ini supaya bisa menyalakan LED mana yang mau dinyalakan. Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Metode scanning yang digunakan pada percobaan ini itu terdapat pada kalkulatornya ini, keypadnya itu. Scanningnya itu ada pada input ini. Jadi contohnya itu kalau kita mau memasukkan input angka 741 atau on per C ini, in-nya ini harus berlogika 0. Jadi di sini harus dikasih 0, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Kalau mau ininya yang dikeluarkan, ini in kedua itu harus 0. Jadi 1 0 1 1 gitu. Begitu juga sama kolom ketiga dan keempat. Itu yang disebut metode scanning. Lanjut, kita akan memprogram. Yang pertama akan menampilkan angka sesuai yang ada di, lalu angkanya itu akan tertampil pada 7 segment yang paling kanan, ujung kanan ini. Terus kalau aku input angka lagi, itu bakalan angka pertama akan geser ke kiri, terus angka berikutnya akan masuk gitu. Jadi kalau misalnya aku input angka 7 yang pertama, terus aku kasih angka 4 yang kedua, itu nanti jadinya 7 4 gitu. Sama seterusnya, nambah terus gitu, geser terus. Kalau aku inputnya angka, kalau aku inputnya selain angka, misalnya bagi kali min tambah sama dengan ini, aku LED-nya itu bakalan nampilin garis aja. Untuk mengetahui programnya itu udah jalan atau belum, udah mulai atau belum, itu nanti di awal ngeran itu sudah ada dotnya di ujung kanan, dan dotnya itu harus ada sampai kalian nge-stop run lagi di prosesnya. Nanti aku juga bakalan nambahin kalau aku mencet on atau C ini, nanti programnya itu akan mengulangi dari yang pertama. Jadi tampilannya cuma ada dot aja gitu. So, tidak tunggu lama lagi, kita langsung program. Let's go. Sekarang kita udah di aplikasi Atmega-nya, kita buka SRC, kita buka main-nya. Nah, ini di delete aja semua. Nah, kita mulai dari yang pertama-tama. Tradisi kita, ritual kita selalu sama, yaitu menginputkan include untuk memanggil semua library yang kita butuhkan. Pertama-tama kita include AVR-nya dulu. AVR io.h itu buat Atmega-nya, kita pakai Atmega 16. Lalu include delay, karena nanti kita bakalan ngasih delay ke beberapa program. Lalu kita kasih define frekuensi. Kita kasih define frekuensi 1 juta aja. Nah, sekarang kita masuk di variabel globalnya. Karena ada keypad tadi, jadi kita kasih void scan keypad.
Lalu tadi yang mau aku tampilkan itu angkanya bakalan geser-geser, jadi kita kasih void shift. Terus untuk menampilkan LED-nya di 7 segment itu kan kita harus men-trigger transistornya. Nah, untuk men-trigger transistornya itu kita kasih void read, ya kayak baca transistornya lah itu. Awalnya dia mau dinyalain atau enggak gitu. Oke. Lalu untuk memasukkan data yang bakalan kita inputkan tadi apa, kita kasih integer key itu kunci lah ya, itu biar gampang aja key gitu ya, kuncinya. Nah, terus kita kasih untuk transistornya, kita kasih cara untuk menyalakan transistor yang sebelah kiri atau LED yang sebelah kiri. Kalau kalian nggak paham, LED yang sebelah kiri itu cara outputnya itu 0xFF. Lalu kita kasih B untuk yang kedua ya, dari kiri kedua itu 0xFF juga, yang ketiga juga, dan LED yang keempat. D-nya nggak, nah C gede, nah wis gini. Lalu kita akan mendeklar data-data yang akan di-scan oleh Atmega dari keypad untuk ditampilkan pada LED. Kita kasih jar angka sebanyak 11. Kenapa kok 11? Itu ada angka 0 sampai 9. Itu kan ada 10. Terus ditambah satu lagi karena aku mau kasih karakter itu tadi yang min. Nah, itu. Jadi kita kasih ini jar angka salah. Dientry. Terus 0x-0 itu untuk angka 0, 0xF9 untuk angka 1, dan seterusnya. Nah, kenapa kok angka 0 itu C0? Itu karena yang akan menyala itu adalah LED yang memiliki logika 0. Jadi aku bakalan lanjutin lagi sampai angka 9 ya. Nah, ini udah sampai angka 9. Lupa koma. Nah, terus kita kasih karakternya, karena karakternya min. Itu jadinya 0x BF. Karakter min. Nah, udah sampai gini, jangan lupa titik koma. Terus kita lanjut lagi. Kita kasih integer lagi, F sama dengan 1. Jadi integer F sama dengan 1 ini akan digunakan untuk mendetek inputan pertama kali yang dimasukkan dari keypad. Lalu kita tambahkan Y sama dengan 0, ya ini cuman integer buatan aja. Terus ada on, ini untuk nanti dipakai buat on per C itu biar nanti langsung balik dari awal ke reset gitu. Nah, oke. Untuk yang pertama kita bakalan bikin scan keypadnya dulu. Scan keypad. Nah, untuk scan keypad ini kita kasih kondisi dulu. Integer datanya itu awalnya sama dengan 0. Lalu key-nya itu kondisinya mati semua. 0xFF. Lupa sama dengan. Nah, udah. Lalu
datanya itu akan dinotkan dengan pin A. Pin A lalu di N-kan dengan 0x0f supaya kita bisa masukin data yang di bawah ini. Gini datanya. Terus kita switch ke data ini. Lupa tanda kurung guys. Nah, switch ke data ini. Kita kasih case 1 itu ketika dia di atas banget, outnya di yang pertama. Key-nya sama dengan angka 7 lalu F nya kita kasih 0 lalu break-nya kita kasih, terus bawahnya lagi kalau dia kondisinya yang kedua itu outnya yang kedua kita kasih key sama dengan 4, kita kasih F sama dengan 0 lalu kasih break juga. Case yang keempat, key-nya sama dengan 1, angka 1 lalu F-nya sama dengan 0 lagi. Break khusus untuk angka on per J itu kita kasih case 8, K sama dengan 0 lalu F-nya sama dengan 0 juga. Nah, kita tambahin dengan on sama dengan 1 lalu kasih break. Sudah, ini nanti on ini bakalan nyambung di void shift-nya. Lanjut kita scanning kedua, kolom kedua. Nah, caranya masih sama, portanya dikasih 0x tapi ini beda, jadinya 0xdf karena yang kondisi pull up itu ada di kolom kedua, jadi harus 0 kolom keduanya, jadinya kalau dari belakang ya, kalau dari G itu 1101 1111 gitu. Lalu lanjut ke datanya, tetap dinotkan dengan pin A dan 0x0f. Oh sorry, datanya itu sama dengan notnya pin A kalikan dengan 0x0f gitu. Lanjut switch data, sama lagi kayak awal, case 1 key-nya sama dengan 8 F0 break lah. Ini sama terus guys, sama kayak yang atasnya, nanti kita ngobrol lagi di case 8. Nah, kita udah sampai di case 8, jadi key-nya itu sama dengan 0 ya, kita kasih 0 terus F sama dengan 0 juga. Nah, tapi kita kasih on sama dengan 0 biar dia tetap nyala, karena kan di awal di case yang pertama ini kita udah kasih key 0 gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih key 0 lagi tapi kita gak kasih on ini, on sama dengan 0, nanti dia gabung sama yang atasnya ini jadi satu data gitu, jadi kita bedain gitu. Lanjut lagi untuk scanning yang ketiga, itu sama ya guys ya, kita ketemu lagi di case ke-8 lagi.
sampai di case, ya ampun aku tipe semua ini aku. Case 8. Untuk case 8 ini kan tadi di bawahnya ini kan ada sama dengan, dan aku mau sama selain angka itu nanti dia ngeluarinnya garis. Nah, makanya kita kasih Q sama dengan 10. Nah, ini kan di awal udah ada karakter ini ya, karakter min ini. Angka 10 itu kita dapatnya dari atas ini. Nah, ngitungnya data pertama itu adalah data ke 0, jadi kayak gini urutannya udah sama kayak gini, 0, 1, 2, 3. Nah, karakter itu ada di data nomor 10, jadinya kita kasih key-nya sama dengan 10 gitu. Terus kita kasih F sama dengan 0, kita kasih break. Nah, kan tadi udah dicontohkan di case 8. Untuk yang selain angka itu dia outputnya kayak gitu. Nah, ini kalau untuk scanning yang keempat ini kan kolom yang keempat ya, kolom yang sebelah sini. Nah, itu akan sama semua kayak gini jadinya nanti, cuma bedanya di case-nya aja diganti 1, 2, 4, 8 gitu. Oke, sampai ketemu nanti lagi. Ya ampun, ini aku salah semua ini. Nah, udah selesai. Oh, ini masih gak rapi nih guys. Sebentar ya, kita rapiin dulu. Oke, udah rapi semua ya. Udah kayak gini. Sekarang kita lanjut ke void untuk save datanya. Void shift. Untuk void shift ini kita kasih dulu if key-nya sama dengan 0xff, maksudnya itu kondisinya mati semua ya. Itu dia bakalan ngasih G sama dengan 0. Jika key-nya udah nggak 0 lagi, maka kita kasih G. Berarti kan kalau nggak mati lagi berarti G-nya udah sama dengan 0 lah ya kan. Itu disinilah yang akan menentukan kita dia geser atau dia tetap aja atau dia malah menghilang gitu. Untuk pertama-tama kita kasih program yang paling spesial, yang paling istimewa. Jadi kita kasih dulu kalau semisal dia ada karakter. Nah, kan tadi aku maunya itu input karakter. Kalau input karakter lagi ya karakter. Kalau udah input angka sebanyak mungkin itu, kalau aku pencet karakter, dia bakalan cuma muncul garis aja satu di sebelah kanan. Dan kalau di input angka lagi, dia bakalan ganti angka, nggak geser gitu. Jadi kita kasih untuk karakternya dulu. Jadi if kalau key-nya sama dengan 0, ya tadi kan kalau karakter itu key-nya sama dengan 0 ya kan, tuh A-nya bakalan mati, B juga 0xff mati semua ya aku maunya. Lalu C itu sama dengan 0xff juga. Lalu D ini adalah char angka karakter itu tadi. Jadi kita masukin angka key gini. Nah, sudah, kita lanjut lagi. Kalau semisal dia pencet on,
0xFF. Kalau misalnya yang lain, kan tadi aku mau kalau udah kita input garis, kalau kita inputkan angka lagi, dia bakalan langsung angka, enggak, garisnya itu enggak geser. Misalnya udah garis ya, min itu, terus aku masukin angka 6 itu enggak jadi min 6 tapi cuma angka 6. Nah itu gimana? Kita kasih jika D sama dengan angka 10. Kurang. Nah, kalau misalnya angka 10 itu maksudnya kalau misalnya dia garis itu A-nya sama dengan FF, B sama dengan 0xFF. Dimatiin semua. Dimatiin dulu pokoknya. Dimatiin dulu semuanya. XFF. Kok gede? 0xFF. Terus kita kasih delay biar nggak langsung gitu, kita kasih jarak dulu, salah gini, terus kita baru kasih inputan D itu sama dengan angka yang kita inputkan tadi. Nah gini, kalau misalnya kita input angka doang gimana? Ini baru yang agak-agak spesial gitu ya, umum itu kita kasih else. Selain yang di atas itu, dia bakalan langsung kebaca ini. A itu akan berisi angka B, angka yang di B. Nah, angka B itu akan berisi angka yang di C. Jadi, A kan paling kiri. A itu akan diisi oleh angka yang ada di B tadi sebelumnya itu diisi masuk gitu. Terus yang sebelah kanan akan masuk sebelah kiri kayak geser gitu loh. Jadi kita kasih kayak gini, terus C sama dengan D. Nah, D-nya ini adalah angka yang baru, angka Ki gitu. Nah, sudah selesai, lalu kita kasih G sama dengan 1 biar dia nggak nol lagi gitu. Sudah, sekarang kita buat void read-nya, baca transistornya. Nah, di sini kita pakai integer I sama dengan 0. Terus kalau I-nya sama dengan 0, I-nya kurang dari sama dengan 4, dan I-nya plus. Kalau kalian belum paham yang ini, kalian bisa nonton videoku yang sebelumnya, itu aku jelasin semua lengkap gimana caranya untuk men-trigger transistornya ini biar bisa menyalakan LED gitu. Kalau I-nya itu sama dengan 0 dan I-nya itu kurang dari 4, dia bakalan jalan yang ini. Port C itu akan memasuki D itu yang tadi ya, yang di atas itu akan diingatkan dengan 1 yang digeser pin 7. Nah, kenapa aku kok bikinnya kayak gini? Jadi itu maksudnya adalah pada LED D yang terakhir itu dia akan dimasuki oleh logika 0 di pin yang ke-7 ini, selalu dimasuki itu gitu kan. Pin 7 ini kan dot ya lah itu. Nah gitu, terus kita kasih port B nya itu sama dengan 0x01. Kita kasih delay MS1, terus kita port B nya
kasih itu, terus kita kasih sama kayak yang di atasnya. Port B sama dengan 0x02 karena kita bakalan nyalain LED yang kedua dari kanan. Itu terus kita kasih delay 1 aja, 1, terus kita matiin lagi port B nya. Nah, ini udah selesai. Jadi DCBA itu dari kanan ya, dari LED kanan ini DCBA gitu guys. Nah, kita udah bikin semua void. Sekarang kita masuk ke mainnya. Karena kita udah membuat semua voidnya, maka kita akan membuat mainnya. Integer main void. Nah, ini untuk DDRA-nya sama dengan 0xf0. Kenapa kok 0xf0? Itu karena kondisi pull up salah 4 input dari DDRA itu. Lalu kita kasih nilai awalnya di port A, itu sama dengan 0xf0. Salah kebalik, 0f. Lalu DDRB kita kasih 0x0f juga karena kita cuma pakai 4 aja, yang lainnya kita gak pakai. Lalu port B sama dengan 0x01, kita kasih kondisi awalnya 0x01 karena dotnya akan menyala terus, jadi kita butuh transistor pertama untuk menyalakan LED yang paling kanan gitu. Lalu ada DDRC kita kasih 0xFF karena kita pakai common katoda LED-nya, jadi dia bakalan mati kalau nilainya itu high. Nah, terus port C itu kita kasih 0x7F karena kita butuh dot itu menyala terus dari awal. Nah, dot itu kan ada di H atau biner ke-8, makanya kita kasih 7F. Sekarang kita masuk ke while 1. Nah, ini jadi yang kita lakukan itu akan ada scan keypad dulu ya kan. Kita masukin angka dulu, terus angka-angkanya itu bakalan masuk ke void shift-nya yang tadi yang udah kita atur. Segala macam ketentuan yang aku pingin itu udah kita atur di void shift. Kita kasih shift di sini. Lalu kita kasih if. Kalau semisal f-nya sama dengan 0, dia bakalan ngejalanin yang baru ini, yang void read. Kalau kita sudah memasukkan keypad, nah dia itu bakalan ngasih key ke 7 dan F itu akan berubah jadi sama dengan 0. Nah, maka dari itu ketika kita ngasih input keypad apapun, void read ini bakalan selalu jalan gitu. Jadi seperti itu. Sekarang kita bakalan lihat programnya ini guys. Ya ampun, kita run dulu.
salah kayak kurung, harusnya kurung kurawal tapi aku kasih kurung gitu. Oke, tadi aku run udah bisa, sekarang kita coba di debugnya, terus scanning keypad. Nah, kita open. Oke, kita lakukan percobaan ya. Set, play, please, bisa. Di awalnya udah ada ini dotnya udah nyala, lalu kita masukkan angka misalnya 2. Kok error? Oh guys, ya ampun, ini loh C-nya itu aku kasih 0xf, harusnya 0xff. Ya ampun, maafkan keteledoran saya ini. Kita coba run lagi, apakah bisa atau sama aja. Jebret. Oh, bisa guys ternyata. Nah, ini kalau aku input angkanya bakal geser-geser terus. Kalau aku input selain angka, itu bakalan min lagi, dan minnya itu nggak geser, nggak ikut nimbrung di sebelahnya sini, masuk itu nggak gitu. Kalau misal aku udah input angka banyak gini, terus aku nolin, dia bakal mati lagi, balik lagi. Terus kalau misalnya aku giniin, kasih karakter, terus aku onin lagi, dia bakal balik lagi dari awal. Oke, jadi itu salah satu aplikasi JBIO sebagai pengendali scanning keypad. Mohon maaf jika aku banyak kesalahan, aku masih belajar juga di sini. Tapi senang banget bisa bantu kalian buat cari solusinya. So, kalau kalian ada saran dan kritiknya, silakan komen di bawah aja. So, I hope to see you again guys.